Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran fikih. Tapi pada kali ini Pak Anam akan menerangkan tentang tata cara sholat seperti Rasulullah SAW, yang mana materi ini nanti bisa sampai pelajari untuk dijadikan bahan pembelajaran saat ujian praktek sholat nanti. Karena materi mapel agama yakni fikih, nanti ujian prakteknya adalah sholat subuh. Oke. Pun anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dengan harapan apa yang Pak Anam sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat, terlebih dahulu jelas kita harus punya wudhu, karena di antara kewajiban kita sebelum sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pun setelah selesai wudhu, posisi kita harus siap menghadap kiblat. Tapi nggak boleh sholat itu menghadap kemana-mana, harus menghadap kiblat. Kalau seandainya kiblatnya di barat, ya kita menghadap ke barat. Kalau seandainya kiblatnya di selatan, ya kita menghadap ke selatan. Intinya kita harus menghadap ke arah kiblat. Dan perlu diperhatikan, sebelum sampai yang sholat, diperhatikan dulu kakinya. Kaki kita ini tidak boleh membentuk huruf V, ya. Kaki kita ini harus lurus ke arah kiblat seperti yang ada di gambar ini. Dan direnggangkan, tidak boleh dirapatkan. Renggangnya itu adalah 1 jengkal atau lurus dengan bahu kita. Jadi nggak boleh terlalu merapat, dan tidak boleh juga terlalu lebar. Nah, sampai bisa lihat di gambar ini. Setelah kita posisi siap untuk melaksanakan sholat, maka kita baca niat dan melakukan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu adalah mengangkat tangan kita yang tinggi, yang sejajar dengan kedua telinga kita. Artinya, saat kita mengangkat tangan saat melakukan takbiratul ihram, itu maksimal adalah kita sejajarkan dengan daun telinga kita. Jadi tidak boleh melebihi di atas daun telinga. Ustadz, seandainya tidak sampai ke daun telinga, itu boleh. Batas minimalnya adalah hadzwa mangkibaihi, yakni sejajar dengan kedua pundak kita. Yang perempuan juga gitu. Ketika takbir, itu tangannya dibuka rapat seperti yang ada di gambar ini, lalu diangkat sejajar dengan kedua telinga kita. Loh Ustadz, di kelompok yang lain itu kok ada yang melaksanakan takbir atau melakukan takbir itu tangannya diangkat sampai tinggi. Ada yang tidak terlalu diangkat, hanya sebatas perutnya atau sebatas dadanya. Kadang ada yang tidak niat Ustadz, yang model kayak gitu. Tidak apa-apa, mereka semua itu punya referensi, tidak usah menyalahkan mereka. Yang jelas di buku ini karangan Dr. Haji Muhammad Shaleh Qasim itu diterangkan bahwasanya ketika melaksanakan takbir itu tangan kita diangkat sejajar dengan daun telinga kita. Mana Pak yang sejajar dengan daun telinga kita? Jempolani, paham nggih? Jempolani. Nah, ini Mas Rafif juga telah melakukan takbir atau mencontohkan takbir yang sejajar dengan daun telinga, ya. Nah, selanjutnya ketika kita bersendekat, maka tata cara yang bagus atau yang benar menurut Rasulullah adalah tangan kanan kita ini memegang pergelangan tangan kiri dan diletakkan di perut kita, yakni pas dengan pusar, dan jari telunjuk serta jari tengah dikeluarkan seperti gambar yang ada di sini. Lalu Ustadz, seandainya tidak dikeluarkan, boleh. Itu sama-sama benar
sesuai dengan referensi yang ada. Yang tidak boleh itu apa nggih? Tangan kanan sampeyan itu berada di bawah tangan kiri. Itu tidak boleh. Karena aturannya adalah tangan kiri berada di bawah tangan kanan kita. Nah, ini Mas Rafif juga sudah mencontohkan dengan bagus. Selanjutnya, ketika posisi rukuk juga gitu. Ketika posisi rukuk, punggung kita harus sejajar. Kalau seandainya dikasih penggaris, itu tidak jomplang ke atas, tidak jomplang ke bawah. Ya, harus sejajar. Dan kaki kita itu tetap pada posisi lurus ke depan menghadap kiblat. Nah, Mas Rafif juga sudah mencontohkan dengan bagusnya. Bon, selanjutnya ini langsung saja nggih. Membaca doa kunut. Membaca doa kunut itu adalah salah satu sunnah abad bagi mazhab Syafi'iyah. Maka ketika saya meninggalkan doa kunut maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana sih Ustadz posisi tangan kita saat membaca doa kunut? Yang paling bagus adalah kedua telapak tangan kita dirapatkan dan tidak boleh direnggangkan. Tapi apakah yang direnggangkan itu salah? Tidak. Tapi yang paling bagus itu dirapatkan seperti ada di gambar ini. Selanjutnya, yakni ketika posisi sujud. Ketika posisi sujud itu sedapat mungkin paha kita ini tidak miring ke belakang atau miring ke depan. Harus membentuk garis lurus ke atas. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, pahanya itu harus jejek atau lurus. Dan kakinya harus mancat seperti pada gambar di sini. Dan untuk posisi sujud, itu untuk laki-laki, itu tangannya dipenggangkan ya. Dinapakkan di tempat sujud. Dan sikunya keluar dari tubuh kita. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan, itu tangannya atau sikunya masuk ke dalam tubuh. Ini Mas Rafif juga sudah mencontohkan bagaimana sujud yang baik dan benar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah tata cara duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu kaki kiri kita menjadi bantalan untuk duduk kita, atau kaki kiri diduduki dan kaki kanan diposisikan seperti yang ada di gambar ini. Ini mancat, katanya orang Jawa dulu itu pancat no sikile gitu ya. Nah, ini saat duduk iftirash, Mas Rafif juga sudah mencontohkan. Yang atas ini Mas Rafif sedang melaksanakan atau mencontohkan duduk tawarruk. Nah, perlu diingat anak-anak nggih, ketika kita membaca doa tasyahud akhir, pada saat lafaz asyhadu alla ilaha illallah, maka jari telunjuk kita itu dikeluarkan. Tetapi saat mengeluarkan tidak boleh diluruskan atau sampai diputar-putar kanan kiri, goyang kanan, goyang kiri, lalu digoyang-goyangkan atas bawah. Itu tidak boleh. Karena apa? Menurut kitab yang Pak Anam baca tadi itu, saat kita melaksanakan tasyahud akhir maupun tasyahud awal, saat pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, kita keluarkan jari telunjuk kita yang kanan itu hanya sedikit saja, seperti membentuk kail ikan. Nah, ini ya. Kenapa kok begitu? Karena apa? Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu berarti kita mengakui bahwasanya Allah itu satu. Dan sebagai rasa tawaduk kita kepada Allah, maka saat mengeluarkan jari telunjuk kita tidak boleh terlalu diluruskan. Wong Allah kok ditunjuk-tunjuk. Nah, tidak boleh. Itu ilustrasinya kayak gitu. Itu alasannya. Jadi seperti ini. Nah, seperti yang ada di gambar ini, okay? Nah, itu kan tidak terlalu
tidak terlalu lurus tapi agak bengkong sedikit. Pun yang terakhir yakni mengucapkan salam. Ketika kita mengucapkan salam, otomatis kita akan menolehkan wajah kita ke kanan yang pertama. Nah, saat kita menolehkan wajah kita ke kanan, ingat posisi dada kita jangan sampai berubah. Ingat, jangan sampai berubah. Kenapa Pak kok tidak boleh berubah? Karena kalau sampai ketika mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dada sampai ini berubah, tidak menghadap kiblat lagi, maka sholat sampai batal. Karena apa? Salam yang pertama itu termasuk rukun. Maka yang penting gini aja, sampai noleh ke kanan, sing penting yang belakang sampean bisa melihat pipi sampean. Wis ndak usah terlalu ditengokkan terlalu banyak, sedikit aja pokoknya yang belakang itu kelihatan. Nah, sedangkan ketika yang kedua itu sampai sudah termasuk keluar dari sholat. Karena apa? Yang kedua ini sunnah. Jadi kalau sampai ndak pakai salam juga ndak apa-apa. Sampai salam dengan sampai ongkek tubuh sampai dada sampai ini berubah arah juga ndak apa-apa. Karena salam yang kedua itu sampai sudah dinyatakan keluar dari sholat. Artinya sholatnya sudah selesai. Dan perlu diingat, saat sampean duduk tawarruk atau duduk iftiros, ketika meletakkan tangan kita baik yang kiri maupun yang kanan atau yang kanan maupun yang kiri, itu jari jemarinya tidak boleh melebihi lutut. Paham nggih? Jari jemarinya tidak boleh melebihi lutut. Harus persis berada di atas paha. Paham nggih? Nah, itu saja yang dapat Pak Nam sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan sampai bisa mempraktekkan sholat ini secara baik dan menjadi amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.